Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas dua topik farmakologi, yaitu antifungal dan antihistamin. Mari kita simak video berikut. Hari ini kita akan belajar mengenai farmakologi antifungal atau obat-obat anti jamur. Nah, karakteristik dari infeksi anti jamur itu sendiri, infeksi jamur itu sulit untuk diterapi. Jadi dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penyakit infeksi akibat bakteri atau virus ya. Terutama pada pasien imunokompromis seperti pada pasien HIV. Ini membutuhkan waktu juga yang lebih lama dan sulit untuk diterapi dibandingkan pasien-pasien yang imunnya dalam kondisi yang bagus. Beberapa obat antifungi seperti azol dan amphotericin B ini merupakan obat primer, obat yang sering dipakai ya, terutama pada kasus infeksi jamur sistemik. Karakteristik dari obat anti jamur itu mereka toksisitas selektif. Apa itu artinya selektif? Jadi dia hanya bisa berinteraksi menghambat sintesis ergosterol. Kita tahu bahwa membran sel dari eukariota itu dari kolesterol, sebenarnya kan sama eukariot ya. Tapi kalau kita kan dari kolesterol, sedangkan sel membran sel dari jamur itu dari ergosterol, sehingga dia hanya spesifik akan merusak membran sel dari sel jamur itu dinamakan toksisitas selektif ya. Dimanakah titik kerja atau target dari antifungi dalam sebuah sel jamur? Yang pertama, antifungi akan merusak membran sel ya. Jadi secara prinsip tadi saya sampaikan bahwa berbeda kita kolesterol sedangkan jamur memiliki jenis ergosterol ya. Contoh obat yang bekerja di titik ini adalah golongan azol, golongan polien atau amphotericin B dan terbinafin. Kemudian yang kedua, dia bekerja dengan merusak sintesis DNA seperti flucitosin. Dia menghambat sintesis dari DNA. Yang ketiga, dia menghambat mikrotubulus dari sel jamur, yaitu golongan griseofulvin. Nah, ini ya. Jadi kalau kita perhatikan secara skema, ini adalah sel jamur memiliki dinding sel dan juga memiliki membran sel ya. Obat yang bekerja di sintesis DNA adalah golongan flucitosin, sedangkan yang bekerja dengan cara menghambat membran sel ada golongan terbinafin, golongan azol, kemudian golongan amphotericin B dan nystatin, serta golongan echinocandin. Kita bahas satu-satu ya, berdasarkan lokasi dari infeksi jamurnya, ada sistemik dan yang dermatofita. Obat yang digunakan pada infeksi jamur sistemik ada amphotericin B, golongan flucitosin, azol, dan echinocandin. Yang pertama kita bahas amphotericin B. Amphotericin B secara golongan adalah golongan antipetikoline. Artinya apa? Dia amfipatik. Jadi dia mempunyai dua sifat, hidrofil dan lipofil. Secara farmakokinetik dia memiliki sifat poorly absorbed. Jadi dia jelek ketika diabsorpsi per oral. Itu karenanya dia tidak ada sediaan per oral, dia hanya parenteral yaitu IV dan topikal secara formulasi seperti ini ya. Kemudian secara salepnya dia bentuknya adalah suspensi kollagen lipid ya, jadi kompleks lipid atau golongan liposom. Setelah diserap oleh tubuh, dia akan didistribusikan ke seluruh jaringan kecuali CNS, sistem saraf pusat. Secara metabolisme dia dimetabolisasi secara lambat di hepar, kira-kira dalam waktu 2 minggu akan mencapai clearance-nya. Dia diekskresi lewat urin ya dan tidak didialisis, sehingga membutuhkan penyesuaian dosis pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi renal. Baik, kita perhatikan mekanisme kerja dari amphotericin B yang mungkin sebagai gambaran bagaimanakah kerja dari amphotericin B itu sendiri ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi membran sel jamur itu terdiri dari ergosterol ya. Ini ada sel jamur seperti ini, ada dinding selnya, ada membran selnya. Membran selnya ini dinding sel ya dari beta glukan, kemudian membran selnya dari ergosterol.
Nah, oke, ergosterol itu yang memberikan bentuk atau stabilitas dan fleksibilitas pada membran sel sehingga membentuk bentukan sel jamur yang seperti itu. Nah, untuk amphotericin B dia membentuk seperti pori begitu ya. Seperti sebuah pintu ya. Seperti ini yang menyebabkan apa? Ion-ion atau bagian-bagian yang ada di dalam sel jamur di intrasel dia keluar. Ya, tidak ada yang mengatur karena membran selnya seperti ada pintu terbuka terus seperti itu. Akibatnya membran sel akan lisis. Nah, indikasinya adalah untuk tadi sudah sampaikan untuk sistemik ya. Candida sistemik, Cryptococcus, Plasmosis ya. Atau terapi akut, terapi awal pada pasien imunokompromis. Terapi lokal pada ulkus kornea akibat jamur, keratitis, artritis, dan kandid urea. Jadi infeksi pada infeksi saluran kemih. Tadi saya sampaikan bahwa amphotericin ini sifatnya toksik ya. Apa aja toksisitasnya? Infusion related. Jadi kan tidak ada penggunaan per oral ya. Jadi dia lewat intravena. Nyeri, demam, spasme otot, seperti kondisi shock ya, yaitu tekanan darahnya turun. Sehingga membutuhkan premedikasi, harus diingat-ingat tidak ada ya, premedikasi dengan antihistamin, antipiretik, steroid sebelum memberikan amphotericin. Sebelum diinfus dengan amphotericin biasanya diberikan premed atau obat yang diberikan sebelum obat itu, premedikasi namanya. Yang kedua, toksiknya adalah nefrotoksik. Ya, jadi dia toksik pada ginjal. Menyebabkan hipokalium, hipomagnesium, anemia. Ini dose related sehingga memerlukan penyesuaian dosis. Untuk mengurangi efek toksisitas ini biasanya dikombinasi dengan fusitosin ya atau bentuk sediaan yang liposomal ya sehingga menurunkan ikatan obat dengan sel ginjal. Harapannya seperti itu. Lebih mengurangi toksik pada ginjal itu sendiri. Yang ketiga adalah neurotoksik bisa menyebabkan kejang. Nah, keterbatasan inilah yang menyebabkan penggunaan klinik dari amphotericin B itu lebih rendah. Golongan azol ada imidazol dan golongan triazol. Jadi macam-macam ya. Ketoconazol, clotrimazol, miconazol itu adalah golongan imidazol. Sedangkan itraconazol, fluconazol, voriconazol, terconazol itu golongan triazol. Farmakokinetiknya secara oral bagus, sama-sama bagusnya diabsorpsi baik oral maupun IV ya. Kemudian kalau fluconazol, voriconazol artinya golongan triazol ini lebih bagus absorpsi per oralnya dibandingkan yang lainnya. Distribusinya luas ya, kecuali fluconazol rendah. Dia lebih sifatnya fungistatik dibandingkan fungisidal. Relatif non-toksik ya. Kalaupun ada efek toksisitas seperti gangguan GI tract dan menginhibisi enzim Stockholm P450. Mekanisme azol ya kita bisa perhatikan pada video berikut ya. Pada pembentukan ergosterol ya. Kita tahu bahwa ergosterol itu dibentuk dari beberapa bahan, dari squalene ya. Kemudian membentuk lanosterol dan membentuk ergosterol ya. Itu proses pembentukan dari ergosterol. Ergosterol yang seperti yang di video sebelumnya dari yang kuning tadi ya, yang ini itu adalah ergosterol. Nah, beberapa kelemahan dari mekanisme kerja ini adalah dia memiliki cross reactivity ya karena dia juga dalam proses nanti membutuhkan enzim Stockholm P450 yang dihambat, maka akan ada interaksi obat ya dengan obat-obat yang nah ini. Jadi dia
berinteraksi dengan enzim sitochrom P450 dari mamalia. Ya. Sebenarnya azol ini dia menghambat enzim 14 alfa dari metilase yang pada normalnya dia akan berikutnya golongan azol adalah ketokonazol ya. Sifat dari ketokonazol ini indeks terapinya sempit sehingga dosisnya itu harus pada kondisi tertentu ya, pada ukuran tertentu. Kalau terlalu banyak dia toksik, terlalu sedikit dia tidak memiliki efek, itu indeks terapi sempit. Sehingga efek sampingnya lebih banyak. Farmakokinetik dia bagus diakuisisi pada pH yang rendah. Maka tidak boleh diberikan pada pasien aklorhidria atau pasien yang mengkonsumsi bikarbonat dengan pH yang netral atau bahasa itu tidak bisa terabsorpsi dengan baik golongan ketokonazol sehingga tidak boleh diberikan bersama antasida, H2 blocker atau proton pump inhibitor. Distribusi pada sistem saraf pusat dan UTI dia rendah dan tidak ada sediaan parenteral, jadi dia hanya ada sediaan peroral. Sangat efektif untuk golongan dermatofita. Nah, efek sampingnya adalah hepatofisitas. Dalam hal ini dia akan bisa meningkatkan enzim transaminase, meningkatkan SGOT, SGPT. Sehingga pada orang dengan gangguan hepat, pada kasus hepatitis, sebaiknya tidak menggunakan obat ketokonazol. Ketokonazol ini memiliki interaksi dengan beberapa obat. Kenapa kalau tadi lihat videonya dia berinteraksi dengan enzim sitochrom P450 dari mamalia. Sehingga ketika bersamaan dengan obat rifampisin dan fenitoin, maka ketokonazol akan turun kadarnya dalam darah. Sebaliknya jika ketokonazol diminum bersama dengan siklosporin, warfarin, astemizol, kortikosteroid dan tiofilin, dia akan meningkatkan kadar obat-obat tersebut sehingga justru ketokonazol perlu untuk diturunkan dosisnya. Nah, ini tadi kan karena dia sifatnya indeks terapinya sempit, kita harus mempertimbangkan apakah dalam penurunan dosis ketokonazol ini akan mencapai indeks terapeutik. Kadang kalau dengan interaksi obat seperti ini kita bisa memilih obat antifungal yang lain. Dia juga memiliki efek samping yaitu menghambat enzim sitochrom P450 yang berakibat akan menghambat sintesis testosteron, mengganggu sintesis testosteron sehingga dia akan menyebabkan ginekomasti, impotensi dan gangguan menstruasi. Maka tadi saya sampaikan pada kondisi seperti ini kita bisa memilih obat-obat antifungal yang lain yang lebih selektif inhibitor sitochrom P450 seperti contohnya fluconazol dan itraconazol. Fluconazol dia bisa per oral maupun IV, indeks terapinya lebih luas, absorpsi tidak tergantung pada pH lambung dan dia distribusi secara bebas di cerebrospinal fluid, urin dan saliva. Indikasinya untuk drug of choice dari candidiasis oropharyngeal, candidiasis vaginal, dan cryptococcal meningitis. Namun tidak efektif untuk aspergillosis sehingga kita bisa memilih itraconazol untuk kasus aspergillosis. Meningkat resistensi terutama pada candidiasis. Nah, ini itraconazol ya. Dia broad spectrum, absorpsi oralnya tergantung pH. Jadi ini masih sama dengan ketokonazol. Tidak boleh diberikan bersama antasida dan obat-obat PPI atau proton pump inhibitor dan H2 blocker. Bioavailabilitasnya secara per oral unpredictable sehingga dia diberikan secara intravena. Distribusi ke CSF, UTI dan saliva rendah. Kalau dibandingkan dengan fluconazol, dia akan lebih rendah ya efektifnya dengan fluconazol. Namun dia meningkat aktivitasnya pada aspergillosis yang fluconazol itu tidak bisa menterapi. Blastomikosis, histoplasmosis, bahkan bagus untuk terapi onkomikosis ya, jamur pada kuku yang terapinya lebih sulit ya, membutuhkan waktu yang lebih lama. Teratogenik ya, jadi hati-hati pada ibu hamil. Efeknya juga hepatotoksik. Echinokandin dia bekerja pada hambatan dinding sel jamur. Jadi kalau tadi golongan azol, golongan amphoterisin B, dia mengganggu ergosterol. Nah, sedangkan echinokandin ini menghambat sintesis beta-glukan. Beta-glukan ini adalah sebuah protein yang membentuk dinding sel jamur. Dia dibentuk oleh enzim beta-glukan sintase. Beta-glukan dari intrasel dia
melewati beta-glukan sintase membentuk beta-glukan. Nah, obat echinocandin dia menghambat enzim tersebut, enzim beta-glukan sintase ini. Akibatnya beta-glukan tidak bisa dibentuk sehingga dinding sel jamur tidak terbentuk juga. Akhirnya sel jamur akan lisis. Kemudian sifat echinocandin dia fungistatik ya. Pada Aspergillus dan fungisidal pada Candida. Secara farmakokinetik ikatan proteinnya cukup kuat, distribusi pada CF-nya rendah. Obat berikutnya adalah flusitosin. Secara mekanisme flusitosin ini juga berbeda dengan golongan azol dan amphoterisin. Dia tidak bekerja di membran sel maupun dinding sel, tetapi dia bekerja di dalam nukleus atau dia menghambat sintesis dari RNA jamur. Kita ketahui secara normalnya sintesis RNA membutuhkan enzim timidilat sintase untuk merubah DUMP menjadi DTMP. Ini adalah bahan dasar dari sintesis DNA dari jamur, ya. Nah, obat flusitosin dia dari luar ya, dari luar sel jamur, dia akan penetrasi ke dalam membran sel jamur melalui enzim membran permease. Setelah masuk ke dalam sel jamur, dia diaktifasi atau dirubah oleh enzim sitosin deaminase menjadi 5-fluorourasil. Ya, jadi 5-fluorourasil ini yang aktif yang bisa masuk ke dalam inti sel jamur dan bisa berinteraksi dengan asam nukleat dari sel jamur. 5-fluorourasil ini akan menghambat enzim timidilat sintase. Ya, setelah berubah menjadi 5-FDUMP, dia akan menghambat enzim timidilat sintase. Akibatnya DUMP tidak bisa dirubah menjadi DTMP, maka sintesis asam nukleat akan mengalami gangguan sehingga sel jamur mengalami lisis. Dia bersifat fungistatik ya. Flusitosin indikasinya untuk kandidasi sistemik untuk Cryptococcus, spektrum antiviralnya sempit sehingga seringnya dikombinasi dengan amphotericin B atau dengan triazol. Masing-masing akan berakibat sinergistik kombinasinya. Amphotericin memiliki indeks terapi yang sempit dan toksisitas yang tinggi. Flusitosin karena spektrum antiviralnya sempit maka dikombinasi sehingga uptake flusitosin dari plasma membran itu meningkat dan toksisitas dari amphotericin B juga akan turun. Untuk flusitosin sendiri toksisitasnya adalah mensupresi sistem tulang sehingga likopeni, dermostopeni dan disfungsi dari hepa. Untuk indikasinya untuk ibu hamil karena teratogenik. Baik. Itu tadi untuk infeksi jamur sistemik. Sekarang kita belajar antifungal yang terkait infeksi superficial, yaitu ada obat griseofulvin dan terbinafin. Griseofulvin dia tidak bekerja pada membran sel atau dinding sel, tapi dia bekerja pada tubulin dan mikrotubulin dari protein sel jamur. Akibatnya, ikatan griseofulvin terhadap tubulin tadi akan menghambat pembelahan sel jamur, ya, akan mengganggu mitosis dari sel jamur. Obat ini akan terakumulasi pada sel pembentuk keratin. Jadi obat ini didistribusikan pada stratum corneum, ya, pada stratum corneum dari sel kulit yang berikatan dengan keratin enzim inducer. Setelah berikatan dengan keratin sel baru, maka sel yang sudah ada griseofulvinnya tadi itu akan resisten terhadap jamur. Jamur tidak akan bisa menembus keratin yang sudah ada ikatan dengan griseofulvin. Maka keratin yang berjamur itu akan lepas, pelan-pelan akan lepas ya, dan berganti dengan sel baru yang tidak ada jamurnya. Sehingga hal ini penting untuk ketuntasan terapi. Karena kalau misalkan luas infeksi misalkan 2 mm membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Baik, kita lanjutkan dengan farmakokinetik dari griseofulvin. Jadi absorpsi griseofulvin ini meningkat dengan makanan yang berlemak,
ya, dan bentuk formula yang ultra mikro size, jadi lebih kecil. Obat yang berikutnya adalah terbinafin. Terbinafin bersifat fungisidal dan dia bekerja pada sintesis ergosterol, jadi hampir sama dengan azol. Cara kerjanya itu menghambat pembentukan dari ergosterol. Mari kita perhatikan bagaimanakah mekanisme dari terbinafin. Kita tahu bahwa ergosterol itu dibentuk dari skualan oleh skualan epoksidase. Enzim tersebut akan merubah skualan menjadi skualan epoksida, kemudian dirubah menjadi lanusterol. Lanusterol berkaitan dengan enzim 14 alfa demetilase menjadi ergosterol. Kalau azal kan bekerja di sini ya, dia menghambat enzim 14 alfa demetilase sehingga tidak terbentuk ergosterol, membran selnya tidak terbentuk. Sedangkan kalau terbinafin dia bekerja di lebih awal, dia menghambat enzim skualin epoksidase. Akibatnya tidak terbentuk skualin epoksida, tidak terbentuk lanusterol, tidak terbentuk ergosterol, sehingga membran sel dari jamur akan mengalami lisis. Obat yang berikutnya yaitu nistatin. Dia sulit diserap oleh kulit, dietrek, dan vagina. Secara oral juga tidak enak, sehingga lebih sering sebagai suspensi atau obat kumur ya. Indikasinya hanya efektif untuk kandidiasis kulit, mukosa, vagina, dan oral. Ya, jadi dia bisa perfak ya, atau suspensi oral atau topikal, tidak diminum. Terima kasih. Itu adalah pembahasan kita tentang antifungal. Baik, kita lanjutkan untuk membahas antihelmintic drugs atau obat-obat yang digunakan untuk mengeradikasi infestasi cacing atau anti cacing ya. Tujuannya adalah membasmi atau mengeradikasi atau mengurangi jumlah parasit cacing atau helmin dalam saluran atau jaringan. Kita tahu bahwa cacing itu ada yang di saluran, ada yang di jaringan. Nah, penggolongan obat antihelmintik itu dibagi menjadi 3 berdasarkan jenis cacingnya. Ada obat yang aktif melawan golongan nematoda, ada yang aktif melawan trematoda, dan yang aktif melawan cestoda. Yang menghambat nematoda itu ada albendazol, dietilkarbamasin, ivermectin, mebendazol, dan pirantelpamoat. Sedangkan yang melawan trematoda ada bitionol, metrifonat, oxamniquin, praziquantel. Yang menghambat atau melawan cestoda ada albendazol, bendazol, niclosamid, dan praziquantel. Nah, biasanya kalau pertanyaan farmakologinya ada harus bisa mengidentifikasi jenis cacing tadi golongan apa, nematoda, trematoda, atau cestoda, sehingga bisa menentukan obat anti helminnya. Kalau kita perhatikan juga golongan benimidazol ya, albendazol, mebendazol itu bisa digunakan untuk nematoda dan cestoda, jadi lebih luas spektrumnya. Kita mulai yang pertama yaitu infeksi nematoda. Bisa disebabkan oleh Enterobius vermicularis atau dikenal dengan cacing kremi ya. Kemudian Ascaris lumbricoides ya, dia bisa seringnya menyerang di saluran GI tract sampai bisa menyebabkan ileus obstruksi. Yang ketiga adalah sering juga adalah Cutaneous lava migrans yang disebabkan oleh hookworm, Necator americanus, dan Ankylostoma duodenale. Yang kita perhatikan infeksinya bisa terlihat di kulit akibat seperti terowongan yang dibentuk oleh cacing hookworm. Yang pertama kita bahas adalah golongan albendazol atau golongan benzimidazol. Bagaimanakah mekanisme kerjanya? Golongan albendazol atau golongan benzimidazol ada mebendazol maupun albendazol, itu dia bekerja dengan cara menghambat tubulin ya. Kita tahu bahwa mikrotubulus dari cacing itu dibentuk oleh alfa tubulin dan beta tubulin. Nah, sedangkan kalau obat mebendazol dan albendazol dia menghambat ikatan mikrotubulin tadi. Apa efeknya? Efek dari hambatan ikatan mikrotubulus tadi akan mengurangi uptake dari glukosa pada sel cacing. Jadi karena ini dihambat oleh albendazol tidak terbentuk mikrotubulus ya, sehingga glukosa yang di luar tidak bisa diuptake oleh sel cacing. Nah, akibatnya kan selnya hipoglikemi dan mengalami paralisis ya, sehingga menyebabkan kematian dari sel cacing.
Dia bisa bertelur visidal dan ovisidal, larvanya maupun telurnya. Albendazol dibanding albendazol dia memiliki bioavailabilitas yang lebih baik. Yang paling baik adalah albendazol. Sehingga kalau adik-adik nanti mungkin pas KKN atau pas apa ya kerja di puskesmas ya, kalau kita tahu program eradikasi kecacingan itu di sekolah-sekolah dibagikan albendazol 400 mg single dose karena dia bioavailabilitasnya paling baik. Sedangkan albendazol merupakan obat pilihan pertama untuk askariasis, enterobiasis, dan trichiasis. Untuk parasit intraluminal ya seperti enterobius ya, kemudian askaris ya, itu dia diberikan pada saat perut kosong. Untuk parasit jaringan seperti hookworm itu dia diberikan bersama makanan-makanan yang berlemak. Ini bisa diperhatikan ya. Efek sampingnya keluhan diarteri ringan ya, jadi mungkin mual ya, rasa kembung. Berikutnya ada agranulocytosis, leukopenia, panstopenia, trombostopenia, dan hepatotoksisitas dan gangguan ginjal akut, gagal ginjal akut. Golongan thiabendazol dia memiliki efek nausea vomit dan anoreksia pada dosis terapi sehingga jarang digunakan. Yang adalah albendazol tadi. Tidak boleh diberikan pada pasien dengan kehamilan dan gangguan penyakit HEPA. Sudah saya sampaikan tadi ya, jadi penggunaannya adalah single dose sekali minum. Kalau untuk program tidak ditemukan kecacingan hanya sebagai program itu 6 bulan sekali. Tapi kalau sudah ditemukan cacingnya, dia berikan single dose diulang 2-3 hari untuk infeksi yang berat, bahkan bisa sampai 2 minggu untuk kasus enterobiasis. Kalau Cutaneous lava migrans diberikan sehari sekali 400 mg single dose selama 3 hari. Obat yang kedua adalah diethil carbamazine. Mekanisme adalah dia melumpuhkan mikrofilaria dan mengubah struktur luarnya. Sehingga kalau ini dia hanya melumpuhkan cacing, mikrofilaria dari cacing, strukturnya itu berubah sehingga dikenali oleh daya tahan tubuh kita yang nantinya dihancurkan oleh mekanisme kekebalan tubuh manusia. Jadi dilemahkan lalu dirusak oleh mekanisme kekebalan tubuh manusia. Drug of choice untuk filariasis yaitu diethil carbamazine. Efek sampingnya dia memiliki reaksi Mazotti type reaction. Jadi setelah obat itu bekerja, DEC itu diminum oleh seseorang, kemudian ceknya kan lemah tadi ya, karena dirubah strukturnya, mikrofilarianya, ada rilis protein dari mikrofilaria. Nah, rilis protein dari mikrofilaria yang mati tadi itu dianggap sebagai seperti reaksi alergi. Jadi ada benda asing yang dikenal dengan reaksi Mazotti type. Keluhannya biasanya gatal ya, kemudian demam, pusing ya, dan sampai depresi sistem saraf pusat, letargi, ataksia, migrenis, dan tremor. Ini akibat ini tadi dilumpuhkannya mikrofilaria oleh enzim diethil carbamazine. Obat yang ketiga adalah ivermectin, merupakan drug of choice pada strongyloidosis dan onchocercosis. Merupakan obat alternatif untuk filariasis dan Cutaneous lava migrans. Jadi yang lebih utama tetap albendazol. Jadi kalau ada kontraindikasi kita bisa gunakan ivermectin. Ivermectin bekerja dengan cara melumpuhkan nematoda dengan cara meningkatkan transmisi sinyal yang dimediasi oleh GABA. Ya, jadi GABA adalah inhibisi sehingga saraf mengalami ekstasi terus ya, sehingga cacingnya mengalami paralisis. Selektif untuk GABA pada cacing tidak mempengaruhi GABA pada manusia. Ya, ini toksisitas selektif, jadi tidak akan menghambat GABA pada sistem saraf manusia. Kenapa? Karena GABA ada di sistem saraf pusat, sedangkan ivermectin itu tidak bisa menembus blood-brain barrier. Jadi hanya spesifik pada GABA-nya cacing. Efek sampingnya sama seperti DEC, diethil carbamazine, itu Mazotti type reaction. Karena memang prinsipnya kan dia hanya melemahkan mikrofilaria. Mikrofilaria yang lemah mengeluarkan protein tertentu yang dianggap sebagai alergen oleh tubuh kita. Sehingga terjadilah reaksi Mazotti type. Kontraindikasinya tidak boleh pada kehamilan,
dan blood-brain barrier yang tidak intak. Contoh pada pasien meningitis itu tidak bisa diberikan ivermectin karena nanti akan menghambat GABA pada manusia. Tidak boleh juga bersamaan dengan obat-obat yang meningkatkan aktivitas GABA seperti benzodiazepin, barbiturat, dan valproic acid. Nanti akan interaksinya mengalami toksisitas. Yang berikutnya obat piperazine. Dia menghambat neurotransmitter pada GABA gate chloride channel nematoda. Jadi dia pada channel atau reseptor GABA-nya nematoda, sehingga mempunyai aktivitas mirip seperti GABA yang eksitasi terus ya, sel cacingnya mengalami paralisis. Merupakan alternatif drug untuk askariasis. Efek sampingnya keluhan GI tract ringan. Piperazine sebaiknya tidak digunakan pada pasien kehamilan, gangguan hepar, dan gangguan ginjal, serta gangguan kejang seperti pada epilepsi. Berikutnya adalah obat penrantelpamoat. Dia digunakan untuk infeksi nematoda dan cestoda. Mekanisme kerjanya, dia mendepolarisasi neuromuscular junction. Ya, jadi kalau kita lihat prinsipnya sama semua ya. Obat-obat cacing itu dia membuat eksitasi terus pada sel cacing dengan titik kerja yang berbeda-beda. Ada yang bekerja di GABA-nya, ada yang GABA-like, ada di reseptor GABA-nya, ada yang mendepol terus dari NMJ-nya. Akibatnya kan cacingnya kan lelah ya atau paralisis, sehingga ekspulsi atau keluar dari. Baik, untuk penrantelpamoat, dia cocok untuk infeksi nematoda dan cestoda. Mekanisme kerjanya dengan meningkatkan depolarisasi neuromuscular junction pada cacing sehingga cacing mengalami paralisis. Kalau kita perhatikan obat-obat cacing ini dia bekerja dengan cara meningkatkan eksitasi dari sel ya, baik dengan di GABA-nya, di GABA-like, reseptor GABA maupun di meningkatkan depolarisasi pada neuromuscular junction-nya. Yang ujungnya atau akibatnya nanti adalah cacing akan paralisis dan cacing akan ekspulsi dari saluran atau jaringan dari manusia ya. Mempunyai aktivitas enzim antikolin esterase, jadi dia menghambat enzim asetilkolin. Efektif untuk membunuh cacing dewasa di kolon, namun tidak dapat membunuh telur cacing, jadi dia tidak ovisidal. Efek sampingnya adalah keluhan GI tract ringan. Praziquantel merupakan obat antihelmin yang mempunyai spektrum luas, drug of choice untuk schistosoma, kurang efektif pada hydatid disease atau echinococcus. Mekanisme kerjanya dia meningkatkan permeabilitas terhadap kalsium ya. Jika kalsiumnya tinggi di dalam intrasel, maka kontraksi ototnya berlebihan, paralisis, kemudian mengalami kematian. Niclosamid dia menghambat fosforilasi oksidatif dan menstimulasi ATPase. Untuk infeksi cestoda seperti Taenia saginata, Taenia solium, dan Dilatum. Dapat juga untuk infeksi rematoda, niclosamid. Penggunaan klinisnya diberikan pada pagi hari saat perut kosong, jadi dikunyah dulu, baru ditelan dengan air. Jadi untuk mempermudah penyerapan, liberasinya, jadi obat itu dikunyah dulu supaya penyerapannya lebih bagus. Efek samping, mual, muntah, dan rasa tidak enak di perut. Sakit kepala, vertigo, ruang urtikaria, dan pruritus ini atau gatal-gatal.